Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam belajar pemuda milik masa depan. Semoga senantiasa sehat. Mata kuliah statistika inferensial pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji dua beda khusus untuk yang pirate sampel dites. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang yang independent sample dites. Kita kali ini adalah membahas yang pirate sample dites. Bahwa pirate sample dites ini adalah uji dua sampel berpasangan atau dua kelompok sampel yang berhubungan atau kelompok sampelnya satu pada kondisi yang berbeda atau dikenal dengan istilah pretest post-test. Yang memakai pretest post-test itu adalah jenis pirate sample dites. Ini contoh judul penelitian, baik yang pirate sample dites maupun independent sample dites sama, dan bahwa pirate sample dites dalam penentuan skor t-tabelnya yaitu jumlah sampel yang dikurangi 1, ketemu DF. DF ini yang kemudian dijadikan sebagai degree of freedom untuk melihat t-tabel atau menghitung menggunakan Microsoft Excel dengan mengetikkan sama dengan TINV buka kurung 0,05 titik koma 29 tutup kurung lalu di enter, akan didapatkan t-tabel sebesar ini 2,045. Coba kita lihat di t-tabel dengan DF 29 ini, lalu TS 5%, ini ketemu 2,045, sama persis. Berikutnya, untuk uji hipotesis pada t-test, pirate sample t-test itu sama halnya dengan yang independent sample t-test. Dibandingkan dengan t-hitung, antara t-hitung dengan t-tabel atau signifikansi hitung dengan signifikansi yang kita tetapkan, yaitu TS 5%, 0,05. Nah, dikatakan ada perbedaan yang signifikan jika H0 ditolak. Ketentuannya t-hitung kurang dari t-tabel, lebih besar daripada t-tabel, atau min t-hitung lebih kecil daripada min t-tabel. Atau dengan signifikansi hitung itu kurang dari atau sama dengan signifikansi TS 5%. Kita langsung saja praktekkan. Saya sudah punya contoh ini untuk analisis pirate sample t-test. Seorang dosen meneliti tentang kemampuan pemahaman perkuliahan mata kuliah statistika inferensial pada mahasiswa jurusan PLS FIP UNES tahun 2020. Jumlah respondennya 15. 15 diperoleh data skor sebagai berikut. Berikut nama-namanya, ada 15 responden, ada nama siswa Anika, Budika, sampai Anika. Ini hasil skor perkuliahan yang sebelum mendapatkan skor ini, dan ini yang sesudah perkuliahan. Yang sebelum perkuliahan itu biasanya instrumen diberikan terus diisi oleh mahasiswa pada pertemuan pertama kali atau tatap muka pertama kali sebelum dimulainya perkuliahan. Kalau yang sesudah ini biasanya pada akhir semester atau setelah perkuliahan. Langkahnya bagaimana? Pertama kita menentukan judulnya terlebih dahulu. Dari kondisi tersebut diperoleh judul efektivitas pemahaman perkuliahan mata kuliah statistika inferensial pada mahasiswa jurusan PLS FIP UNES tahun 2020. Lalu rumusan masalah penelitiannya, yang pertama, apakah ada perbedaan pemahaman sebelum perkuliahan dan setelah perkuliahan, bla bla bla.
Rumusan yang kedua, bagaimana perbedaan pemahaman sebelum perkuliahan dan setelah perkuliahan, bla bla bla. Ini nanti untuk mencari apakah skornya itu lebih besar sebelum atau setelah, sehingga nanti ada keefektifan atau tidak. Berikutnya, mengenai hipotesis penelitian, hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian atau hipotesis kerjanya adalah ada perbedaan pemahaman antara sebelum perkuliahan dengan setelah perkuliahan mata kuliah statistika diferensial pada mahasiswa jurusan PAS FIP UNES tahun 2020. Yang hipotesis nol atau hipotesis nihil atau hipotesis statistikanya tidak ada perbedaan pemahaman antara sebelum perkuliahan dan setelah perkuliahan bla bla bla. Langkah berikutnya adalah menganalisis data menggunakan SPSS. Bagaimana langkahnya? Kita akan tertuju pada SPSS. Langkah pertama tentunya arahkan ke variabel view. Kita klik karena tadi adalah sebelum dan setelah perkuliahan. Kita ketikkan variabel view yang pertama sebelum. Kemudian yang kedua setelah. Desimalnya bisa dinolkan agar tidak ada angka di belakang koma. Labelnya kita ketik sebelum perkuliahan. Terus yang bawahnya ini setelah perkuliahan. Di measure kita pilih yang scale saja. Setelah itu kita akan menuju ke data view-nya. Pada data view kita masukkan data dari word ini, kita copy paste yang sebelum, Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Nah, 15. Kemudian yang setelah atau ini setelah ya sama setelah Ctrl V. Lalu bagaimana tahap menganalisisnya? Klik Analyze, lalu arahkan ke Compare Mean, pilih yang Virus Sample T-Test. Karena sampelnya berhubungan antara sebelum dan sesudah. Nah, lalu kita masukkan ke variabel 1, variabel 2. Yang variabel 1 kita masukkan yang setelah. Masukkan. Kemudian yang variabel 2 itu yang sebelum. Kalau ternyata memasukkan variabel 1 itu yang sebelum, nanti hasilnya bisa min. Sedangkan kalau yang kita masukkan variabel 1 itu yang setelah, kita akan mengetahui perbedaannya antara sebelum dan setelah. Lalu di oke saja. Ini hasilnya ada 3 tabel, yaitu tabel 1 Virus Sample T-Test, tabel 2 Virus Sample Correlation, tabel ketiga Virus Sample T-Test. Kita bisa ngopi ketiganya. Klik yang pertama, lalu tekan Ctrl di tombol keyboard, tekan Ctrl, lalu kita lepas, lalu klik kanan, copy. Kita pindahkan ke Microsoft Word, dipastekan, Ctrl V.
diperoleh seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Ini ada maknanya setelah perkuliahan, strip sebelum perkuliahan, kayak dikurangi. Ini sudah terlihat. Nah, terus bagaimana menguji hipotesisnya? Langkah uji hipotesisnya, dalam uji hipotesis ini yang hipotesis alternatifnya harus diubah terlebih dahulu ke hipotesis 0, yaitu menjadi tidak ada perbedaan pemahaman antara sebelum perkuliahan dan setelah perkuliahan mata kuliah statistika inferensial pada mahasiswa jurusan PNS FIMUNES tahun 2020. Nah, DF-nya akan ketemu tadi karena sampelnya atau respondennya sebanyak 15, maka akan diperoleh DF 14 karena dari N dikurangi 1, 14. Diperoleh skor T-tabel berapa? Kita lihat pada T-tabel 14. TS 5% diperoleh 2,145. 2,145 atau kita cocokkan dengan Excel. Ini contoh yang independen sama dengan TINV buka kurung 0,05 titik koma 14 tutup kurung enter. Diperoleh 2,1447 bla bla bla. Mengapa tadi 145? Karena dibulatkan. 3 angka di belakang koma. 7 ini maka bisa dibulatkan 4 menjadi 5. Sehingga 2,145. Berarti sama antara T tabel dengan menggunakan Excel tadi, rumus Excel. 2,146. Ini berarti T hitung, kita cari dulu, lihat T hitungnya, yaitu di sini 5,424. Copy. Sebelumnya memang saya sudah membuat ini agar lebih cepat saja. 5,425 dibandingkan dengan 2,145. Nah, ini terlihat bahwa T hitung itu lebih besar daripada T tabelnya. Oleh karena itu, H0-nya ditolak. Atau juga bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan uji signifikansi. Diperoleh signifikansi hitung. Kita lihat ini signifikansinya, yaitu yang di sini diperoleh dari tabel varian sampel di tes 0,0000. 0,000. Nah, dibandingkan dengan TS 5% 0,05, ternyata lebih kecil signifikansi hitungnya, maka H0-nya ditolak. Ini sama halnya. Lalu bagaimana untuk tahap simpulannya? Tahap simpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis melalui tes, dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman antara sebelum perkuliahan dengan setelah perkuliahan mata kuliah statistika inferensial pada mahasiswa jurusan PNS FIMUNES tahun 2020. Lalu untuk menjawab rumusan yang kedua, nilai min pada sebelum perkuliahan ini sebesar, kita lihat di tabel yang paling atas, yaitu pada sampel statistik sebelum, ini skornya ini, kita copy paste. Sedangkan setelah perkuliahan, ini setelah kita pastekan, ternyata
Antara sebelum dengan setelah perkuliahan, skornya lebih besar setelah perkuliahan. Ini berarti nilai min setelah perkuliahan lebih besar. Atau dapat diartikan bahwa perkuliahan mata kuliah statistika inferensial memberikan pemahaman yang efektif pada mahasiswa jurusan PLS FIP UNES tahun 2020. Karena antara sebelum perkuliahan dengan setelah perkuliahan ada peningkatan. Ini maksud dari jenis t-test yang paired sample t-test dengan sampel yang berhubungan. Cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar, memudah memilih masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.